Jadi yang saya ambil sisi positifnya, ndak ada ibu itu ndak ingin anaknya sukses. Apapun caranya lah, ndak apa-apa, saya yang sakit kan bagi ibu kan gitu. Termasuk ibu saya. Nah makanya dari situ biar saya tuh selalu ingat jasa ibu itu memang tiada tanding, tiada banding. Makanya saya buatlah nama itu supaya kita semua tahu, kita semua akan selalu ingat jasa ibu kita. Seperti itu. Ini Mas Rian, sebelum lanjut ke beberapa poin lagi ya. Kemarin sempat juga sedang garap musik tari ya kalau nggak keliru ya, sama sanggar lain atau gimana kemarin ceritanya? Kalau untuk penggarapan musik tari itu kebetulan saya juga bekerja atau ngajar di beberapa sekolah. Jadi adapun kegiatan lomba-lomba itu yang melibatkan penata iringan. Nah, tapi kalau untuk programnya Biang Agung sendiri ini dalam proses. Jadi Biang Agung sendiri sekarang, nah ini motivasi juga dari dosen saya yang tari Bali. Jadi Biang Agung itu Pak Nengah, terima kasih sekali. Kemarin sudah menyampaikan ketika HTD kami bertemu. Nah itu menyampaikan bahwa Biang Agung ini sudah saatnya berproduksi sendiri, melahirkan karya-karya sendiri. Jadi tidak hanya menyampaikan materi-materi baku yang menjadi dasar tari baik di Bali, di Jawa maupun di luar Jawa, tapi sudah saatnya Biang Agung ini memproduksi karya sendiri, melahirkan karya sendiri yang menjadi ciri khas Biang Agung, jadi kreativitas Biang Agung yang nanti mungkin bisa menginspirasi teman-teman seniman tari. Nah, ini memang kami sudah mulai proses. Jadi secara konsep kami sudah menyampaikan kebetulan ada 2 penata iringan yang saya percayakan untuk membantu. Jadi nanti mungkin dalam waktu dekat akan lahir karya baru dari Biang Agung. Pokoknya ditunggu saja ya. Siap. Mohon doanya semoga dilancarkan. Yang pasti nanti kalau kita ngadakan pekan budaya ditampilkan. Oh siap. Biang Agung itu selalu siap. Jadi Biang Agung itu memang bergerak. Saya dasarkan dari kegiatan ngayah dulu. Kami kenalkan ke anak-anak bahwasanya tari itu tidak hanya untuk kegiatan komersil. Cintai budaya kita dari benar-benar dari hati, maka kita akan menyajikan sesuatu yang mungkin tidak sama dengan yang lain. Karena kalau di Bali namanya taksu. Taksu itu tidak bisa dibuat-buat. Taksu itu kalau di Jawa mungkin sebutannya greget. Ketika kita bergerak ringan saja, tapi kalau dari hati, ikhlas, dan itu tidak ada tendensi apapun, kita benar-benar melestarikan budaya, itu nanti akan ada bisa dikatakan aura yang mungkin tidak terlihat tapi bisa dirasa. Nah itu banyak yang saya sendiri kadang-kadang apa iya ya, saya sendiri kadang-kadang seperti itu, tapi ternyata penikmat, pengunjung itu lebih bisa merasakan. Karena saya mungkin karena saya yang menyampaikan materi, saya yang melatih, mungkin ya biasa bagi saya. Biar nanti satu-satu merasakan sendiri seperti apa hasil dari yang mereka lakukan. Ya, siap. Mas Rian, ini tadi kalau ngomong tentang tari Bali, ini setiap jenjang berarti beda-beda ya pastinya ya? Beda. Terus tingkat kesulitannya bagaimana Mas Rian? Tingkat kesulitan pasti banyak. Karena satu, kami bukan Bali. Saya sendiri bukan Bali. Tak kira mau Bali loh. Saya ini mungkin secara performa banyak yang mengira saya ini Bali. Saya ada keturunan Bali dan mohon izin juga bukannya apa. Banyak juga yang mengira saya ini memeluk agama Hindu. Saya alhamdulillah Muslim. Saya Muslim. Kenapa orang banyak mengira saya Hindu? Bahkan dari
dari Bali. Mungkin karena yang saya geluti di bidang tari Bali, budaya Bali, saya cukup paham. Nah, sebenarnya di Bali itu ada rekan-rekan, baik yang dari Bali maupun ini secara ilmu Bali mungkin ya, yang dari Bali. Untuk kenapa saya sampai dianggap Hindu, banyak orang yang menganggap saya memeluk agama Hindu, saya dianggap Hindu itu karena bukan kebetulan, semua itu tidak ada yang kebetulan, nggih. Saya itu mulai tahun 2012 dipercaya Ketua PHDI Kabupaten Probolinggo, Ulun Basuki Langgeng, Pak Bambang. Jadi saya itu bergelut di dunia kesenian sampai ke Tengger mulai 2012. Itu saya bersyukur sekali dipercaya sebagai yang memegang kendali tari, apa istilahnya ya. Jadi tidak hanya pelatih, tapi dipercaya menggarap. Saya sempat ikut FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, tapi saya tidak mewakili MUI, tapi PHDI. Ya, karena saya menganggap gini, saya tidak mencampur adukan agama, tapi saya ini bergerak di budaya, seninya. Jadi saya bukan mencampur budaya dengan agama, tidak bisa itu. Saya ikut FKUB pernah mewakili PHDI Kabupaten Probolinggo. Kemudian saya pernah ikut Utsawa Dharma Gita, Festival Seni Sakral. Saya penata tari Sri Amangkurat Tengger. Jadi yang diangkat cerita asal usul Tengger, tapi ini yang mungkin jarang diketahui orang. Jadi penobatan Joko Seger sebagai penguasa di wilayah Tengger itu ada. Itu Sri Amangkurat Tengger itu saya cipta 2013. Kami ikut festival 2014. Juara 2 di provinsi. Biasa. Jadi kebetulan waktu itu ketemu dengan dosen saya sebagai jurinya, Pak Nengah, Bu Nengah. Kalau tidak salah pada saat itu pegang kontingen PHDI Kabupaten Gresik. Saya PHDI Kabupaten Probolinggo. Gitu. Jadi saya memang untuk beberapa budaya atau mungkin adat yang dilakukan di dalam pura dan sebagainya, saya memang belajar. Kenapa? Saya tidak mau salah melangkah. Dalam arti saya tidak mau nanti di sini tidak boleh seperti ini, karena di Tengger itu banyak pantangan yang mungkin tidak diketahui orang di luar Tengger. Jadi banyak tradisi-tradisi itu yang saya junjung tinggi. Akhirnya setiap karya di sana saya harus berkonsultasi dengan baik pemangku, mungkin dengan Romo Dukun untuk mendapatkan restu, sama Ketua PHDI sebagai konsultan. Jadi akhirnya lahirlah sebuah karya yang benar-benar sesuai dengan adat dan budaya di tempat tersebut di Tengger, seperti itu. Jadi yang belum tahu ini kayaknya dokumentasinya kayak gini penting banget. Betul. Tapi karena memang belum sempat terdokumentasi ya. Kapan kalau memang ditampilkan lagi, ya jangan lupa di-calling. Siap. Nanti tulis tanggalnya, bulannya gitu loh. Kemarin itu diminta gitu. Siap, ini repot ya. Iya, kebetulan saya itu tidak merasa repot sebenarnya. Tapi kok ya ternyata jam itu cepat habis. Ini ancang-ancang mungkin nanti untuk ke depan. Biasanya kami dapat tugas dari PHDI maupun Dinas Pariwisata Probolinggo itu ketika upacara Yatnya Kasada. Oh gitu. Ya. Ini belum selesai, belum. Kemarin baru dapat telepon dari PHDI itu kemungkinan sekitar Agustus. Iya. Wah, tabrakan nggak ini acaranya? Pekan Budaya. Siap. Gimana ini tabrakan? Jangan sampai tabrakan. Semoga tidak. Tapi kalau ya Pekan Budaya bergantung nanti tanggalnya berapa dulu. Tanggal pertengahan akhir. Tinggal nanti ikut kalender sana. Soalnya kalau upacara kan kita tidak bisa geser-geser, karena upacara Kasada itu harus pas di malam purnama Sasi Kasada. Iya.
Gitu Pengen sih. ini juga ikut sih Mas. Benar. Pengen ikut juga. Itu lihat pasti ada pengalaman baru juga di sana Siap. bagi yang mungkin belum pernah lihat upacara Yatnya Kasada. Siap. Gitu sih. Kalau waktu itu truk pariwisata saya nganterkan pariwisata Ya. pas Yatnya Kasada kan memang nggak boleh itu ikut kalau Yatnya Betul, Kasada. betul. Karena saya bukan wisatawan kalau ke Bromo, saya diakui sebagai masyarakat. Jadi saya tetap bisa lolos. Saya anaknya Pak Bambang, anaknya PHDI. Nanti minta paspornya. Siap, siap. Oke, Sobat Budaya. Sudah banyak juga yang tambah informasi dari Mas Rian ya, yang orang banyak ngira orang Bali. Siap. Ternyata Jawa, asli. Darah Surabaya sama Tulungagung saya. Gitu. Bapak Surabaya, Ibu Tulungagung. Iya. Nah, jadi janganlah yang anggap wah Mas Rian itu belajar apa namanya seni tari Bali terus bisa ngomong beberapa. Bisa ngomong banyak bahasa Bali nggak? Tapi Kalau bahasa Bali sebenarnya nggak terlalu banyak sih. Hanya mungkin saya belajar untuk ketika bertemu salam pasti harus. Terus ketika ada mantra utama saya lumayan bisa. Karena saya belajar Gayatri Mantram itu untuk kebutuhan itu tadi festival seni sakral. Karena di dalam tari itu ya karena sudah judulnya festival seni sakral. Iya. Jadi sudah harus ada kesakralan di dalamnya. Jadi di situ memang karya ini pernah dipentaskan ketika Piodalan Pura Luhur Poten. Jadi Piodalan Pura Luhur Poten itu kalau tidak salah bertepatan dengan malam Yatnya Kasada sebelumnya. Jadi paginya itu biasanya Piodalan, nanti malamnya baru Yatnya Kasada. upacara Yatnya. Nggih. Nah, di situ Sri Amangkurat itu pernah digelar di sana. Kalau tidak salah pada saat itu kalau yang Sri Amangkurat yang setelah erupsi. Kalau yang pas erupsinya yang wisatawan semuanya ditutup kan, untuk wisatawan Bromo ditutup tahun 2017. Saya masih ingat. Itu lahir karya sana. Kebetulan saya yang garap, saya yang mencipta dengan penata iringan adik kelas dari STKW, Maulana Arya Raditya namanya. Itu karya yang terinspirasi dari ketua WHDI. Jadi di dalam keorganisasian Hindu itu ada PHDI, Parisade Hindu Dharma Indonesia, ada WHDI, Wanita Hindu Dharma Indonesia. Nah, kebetulan ketua WHDI ini sudah kayak saudara juga. Nah, itu sempat memberikan ide bikin karya Mas yang sekiranya bisa menjadi ciri khas ini. Gitu. Akhirnya lahirnya Nawadewata itu tadi ketika erupsi Bromo. Pernah itu tahun 2000 Ditampilkan juga atau ditampilkan pada saat di sana, pada saat upacara Yatnya Kasada. Oke. banyak banget nih Mas Rian yang Siap. dapat. Masih ada beberapa pertanyaan yang sudah dilus tapi ternyata nggak ketanya. Nggak apa-apa. Oke, kalau latihan hari apa aja Mas Rian? Kalau latihan itu kami Senin sama Kamis jam 6 sore sampai jam 8. Tempatnya mesti di alun-alun Sidoarjo. Alun-alun Sidoarjo di Paseban, di Pendopo Paseban. Nggak pindah-pindah? Boten. Pindah hari gitu nggak? Kalau pindah hari tidak, tapi kalau kami pas kebetulan berhalangan libur. Oh. Otomatis gitu. Terus kalau misalnya ada kegiatan di alun-alun pameran yang diselenggarakan Pemda, kami liburkan karena tidak bisa efektif kegiatan. Oke. Jadi tetap apa namanya nggak boleh hari-hari ya? Ya, kalau ganti hari tidak bisa. Ya, karena nanti bentur sama sanggar-sanggar yang lain yang di sana, kan tidak cuma saya di sana. Ada sanggar lain, ada sanggar modern, ada sanggar tradisi juga yang sama pakai tempat itu. Beda hari saja. Oke, siap. Nanti kita ambilkan beberapa cuplikan dari Mas Rian yang pernah nari pakai adat Bali, pernah juga masuk di ini ya, Instagram ya. Pernah waktu itu nari pernah. Ini apa namanya? Tari tenun. Nah, waktu itu ada challenge sama era pandemi itu. Challenge sama Arjuna Suteja. Oke, Ya, siap. dari Bali. Kita tak download nanti tak tempelkan Ya, di video. monggo. Biar nanti Sobat Budaya tahu, tiba Mas Rian narinya modelnya seperti ini. Siap. Nanti kalau mau daftar itu bisa langsung juga hubungi di nomor yang tertera. Itu ya Mas Siap, Rian ya. siap. Oke. Kalau untuk latihan online pernah buka belum Mas Rian? Latihan online kebetulan tidak. Enggak ya, harus Oke. datang ke lokasi. Enggak, karena datang saja kami butuh
itu tadi. Karena itu tadi, kesulitannya banyak. Kami bukan orang Bali, tapi ya dengan berbagai cara lah. Gimana caranya? Nanti kalau memang pengen tahu langsung datang bisa. Jadi tahu gimana caranya saya menyampaikan materi ke anak didik. Nggih. Di penghujung acara nih Mas Rian, boleh disampaikan pesan dan kesannya seperti apa untuk teman-teman yang mungkin baru mulai di menggeluti budaya tari, atau mungkin yang teman-teman sudah menggeluti tapi kadang down karena ya berbagai hal lah ya. Silakan disampaikan Mas Rian. Baik, jadi untuk teman-teman penggiat tari, pelaku tari, pembina tari, semuanya yang bergelut di dunia tari, ketika ada masalah atau ada pun kendala itu ya saya mungkin hanya bisa menyampaikan, mungkin kondisi tidak sama dengan yang dialami teman-teman, tapi kalau saya secara pribadi ketika kami ada masalah baik dari sisi internal maupun eksternal, kami akan berupaya untuk mengatasinya dengan baik. Dan ketika kami ada kendala dalam mungkin dari sisi kesulitan menyampaikan materi dan sebagainya, kita cari cara sendiri yang sekiranya bisa dipahami anak didik kita. Jadi jangan menggunakan cara orang lain. Itu salah satu jurus saya sih. Jadi mungkin orang lain mengajar dengan cara A, saya mungkin bisa jadi tidak B, tidak C, tapi mungkin dengan cara yang lain. Itu salah satu cara mengatasi saya. Nah, ketika kita sudah bisa seperti itu, tidak ada hal yang tidak mungkin kita lakukan. Jadi, apalagi bagi yang mungkin saya susah untuk belajar tari Bali itu susah dan sebagainya. Jangan pernah berpikir seperti itu, karena setiap anak didik saya yang baru masuk juga berpikiran yang sama. Tapi saya kuatkan kepada mereka, semua kita ini diberi anugerah yang sama. Kita diberi kemampuan yang sama, potensi yang sama Tuhan, bergantung kita mau tidak menggali potensi kita sendiri. Karena saya sampai sekarang, saya sendiri juga masih belajar. Terus belajar, tidak ada berhentinya. Belajar itu seperti itu sih. Terus nanti karena memang kita cipta untuk terus berproses. Betul, karena ilmu itu tidak ada ujungnya. Tidak ada ujungnya. Sekarang sudah bisa begini, kita belajar lagi, pasti otomatis kita naik sendiri tanpa kita sadari. Semakin kita belajar, semakin terus seperti itu. Nah, seperti itu. Baik Mas Rian, terima kasih banyak. Ini ada yang tanya, tapi nanti biar ditanya di komennya ini aja ya, di komennya Instagram atau di komennya YouTube ya. Nanti biar dijawab Mas Rian kalau pas lihat YouTube-nya atau biar tanya ulang di Instagram. Jangan lupa Sobat Budaya ya, kalau ke Mojokerto sekali lagi mampir di WS Vintage Warung Surodinawan, Jalan Surodinawan, dekatnya pom bensin Tikuk Surodinawan. Kalau dari rumah sakit nanti ada tikungan pertama, langsung aja ke arah barat, sebelah kanan jalan itu ada WS Vintage. Kelihatan banget di depan ada logonya, dan yang pasti selain ada menu bebek goreng, di sini tempatnya juga menyediakan nasi kotak. Nah, package nasi kotak yang juga harganya cukup terjangkau, tapi isinya tetap bisa bersaing. Dan yang pasti juga di sini menyediakan tempat yang vintage juga untuk foto pre-wedding serta nanti paket-paket makanannya. Yes, jadi seperti ya, kalau ke Mojokerto mau nyari tempat yang vintage untuk pre-wedding atau untuk juga nanti berkulineran, langsung aja datang ke WS Vintage di Jalan Surodinawan, dekatnya pom bensin Surodinawan Kota Mojokerto. Baik, terima kasih Mas Rian atas waktunya. Semoga perbincangan obrolan kita hari ini bermanfaat bagi seluruh pemirsa hari ini. Dan kalau Sobat Budaya ketinggalan, boleh nanti lihat kembali tayangannya di channel YouTube Budaya Tari, atau nanti bisa lihat kembali tayangannya di Instagram Museum Buku Buaya. Kita tunggu kedatangannya nanti di Pekan Budaya Tari 2020. Terima kasih Sobat Budaya, dan kita akhiri dengan bersama-sama nanti bilang Mas Rian, salam budaya menyatukan bangsa gitu ya. Oke, Budaya Tari, salam budaya menyatukan bangsa. Salam rahayu, rahayu, rahayu.